Bagaimana jadinya kalau mayat yang kamu otopsi hidup lagi? Hai, pada video kali ini aku akan rekomendasiin kamu salah satu film horor favorit aku yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini bercerita tentang tim koroner yang mengotopsi seorang mayat tanpa nama. Jane Doe adalah sebutan untuk mayat yang tidak diketahui identitasnya. Jane Doe untuk mayat perempuan dan John Doe untuk mayat laki-laki. Mungkin kalau di Indonesia namanya Fulan dan Fulana. Film ini bercerita tentang seorang bapak dan anak yang bernama Tommy dan Austin. Bapak yang bernama Tommy, anak bernama Austin. Mereka bekerja sebagai tim koroner di sebuah kepolisian. Pada malam itu, mereka dikirim mayat yang ada di Rubana TKP pembunuhan massal. Nah, gak jadi tuh karena dia mikir ya udah deh dia mau nemenin bapaknya untuk periksa mayat. Lagian juga pada malam itu tuh nggak cuma ada satu mayat, tapi ada 3 mayat yang harus mereka periksa. Nah, sepanjang periksa mayat ini, mereka tuh sempat nyangka kalau misalnya mayat ini tuh korban pemerkosaan. Kenapa? Karena dimulai dari engsel kakinya retak, tangannya patah, badannya penuh dengan memar, juga bahkan lidahnya putus. Nah, mereka itu berpikir ini kayaknya korban pemerkosaan deh. Tapi lambat laun ketika mereka mulai periksa yang lain, itu tuh mulai ada banyak banget kejanggalan dari mayat ini. Pertama, ketika mereka belek perutnya itu ada bunga kecubung. Selain bunga kecubung, di situ juga ada kain yang berisi gigi geraham. Yang di kain itu tuh ada gambar-gambar simbol yang mereka tuh nggak tahu itu tuh simbol apa. Pas mereka periksa lagi itu mayat, ternyata simbol itu tuh nggak cuma yang itu, tapi juga ada di kulit mayat tersebut. Nah, makin aneh, ini mayat tuh mayat apa? Dan yang makin menegangkannya lagi, ketika mereka belah dadanya, ternyata paru-paru mayat tersebut itu gosong. Jantung mayat itu udah penuh dengan sayatan. Mereka makin nanya, ini tuh mayat apa? Korban apa? Karena apa? Kita tuh dikasih tahu tentang ilmu-ilmu koroner, dimana mengotopsi mayat. Kalau seperti ini artinya adalah korban ini, kalau seperti ini artinya korban ini. Buat kalian yang tertarik sama hal-hal forensik, mungkin kalian bakal suka banget sama film ini. Setelah mereka udah periksa mayat tersebut, udah mereka black tuh ya, mulailah ada hal-hal yang mengerikan. Ketika mereka mulai mengetahui sedikit demi sedikit tentang mayat ini, suasana ruangan tersebut tuh langsung kayak bener-bener beda banget auranya. Terus mereka tuh mulai sadar ini kayaknya ada orang lain nih di sini selain mereka. Terus entah kenapa mereka tuh mulai merasa ketakutan yang gak jelas. Udah mah ditambah dengan lampu mati, pecah, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. Selain itu mereka juga ngelihat sekelebat-sekelebat yang kayaknya nih ada orang nih di ruangan ini selain mereka. Tapi sebenarnya di ruangan itu tuh cuma ada mereka, yang lainnya itu mayat. Berarti otomatis ada mayat-mayat hidup yang jalan di ruangan itu tanpa mereka ketahui. Yang bikin film The Autopsy of Jane Doe ini sangat menarik itu adalah jump scare-nya tuh gak ketahuan. Untuk kalian yang biasa nonton film horor, mungkin kalian tuh udah bakal hafal banget deh jump scare itu muncul di scene apa. Kayak misalnya ada suatu scene yang wah pasti ada jump scare, kalian udah pasti udah siap-siap dong. Tapi di Autopsy of Jane Doe ini, itu tuh jump scare tuh bener-bener kalian gak tahu munculnya di mana. Kayak ada banyak kejutan-kejutan yang kalian kayak wah kaget kayak gitu loh. Ini tuh menarik banget sih kalau menurut aku suka banget The Autopsy of Jane Doe. Bikin penasaran, bikin suasana tuh jadi takut banget karena pembawaan aura filmnya tuh benar-benar dibawa mengerikan gitu loh. Dibikin bertanya-tanya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih untuk udah nonton video ini. Nanti aku akan rekomendasi film-film lainnya. Bye.